Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo bilang partai melawan Spanyol di babak 16 besar berlangsung sengit dan kedua tim bermain apik. Meski demikian, menurut CR7, Spanyol lebih beruntung bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Ronaldo sudah 6 kali berlaga di ajang pesta bola dunia sejak perhelatan 2006 di Jerman. Dan Ronaldo mengatakan edisi 2026 menjadi aksi terakhirnya membela Portugal di ajang pesta bola dunia. Cristiano pun kini berusia 41 tahun dan sudah memenangi hampir semua trofi mayor di tingkat klub maupun negara, kecuali Piala Dunia. Bueno, fue un partido muy equilibrado, podía dar para cualquier uno, en mi opinión. España ha tenido esa puntita de suerte, marcar ahí ya en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en el general fue un partido bien disputado. Bueno, normal, triste por salir así del Mundial, pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde. Y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida. Cristiano Ronaldo atau CR7 memastikan bakal pensiun dari timnas usai perjalanan Portugal pada Piala Dunia 2026 harus berakhir di babak 16 besar seusai tumbang 0-1 dari Spanyol. Lantas siapa penerus CR7 di Portugal? Lalu akankah jejak Ronaldo diikuti rivalnya Lionel Messi? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung yang setelah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam Bang Wes. Selamat malam Mas Tadi. Ya, Bung Wes, siapa yang nggak kenal CR7? CR7 sudah melewati semua masa emasnya, mulai dari juara di Liga Champions, juara di Liga-Liga Eropa, bahkan Piala Eropa, ya Nation League, tapi satu trofi yang belum ia raih, Piala Dunia. Dan sekarang itu gagal diraih, memutuskan untuk tidak bermain lagi untuk timnas. Ini kehilangan besar untuk Portugal, apa jangan-jangan Portugal akan lebih berkembang dengan tidak adanya Ronaldo, jangan-jangan? Selalu ada kemungkinan seperti itu ya Mas Adi. Jadi kadang-kadang kita harus lihat bahwa varian sepak bola itu tidak memang melulu soal individu. Ada teamwork, timnas yang bekerja secara tim. Tapi ada juga individu yang mengangkat tim. Kita ingat bagaimana Diego Maradona, lalu Lionel Messi. Itu yang mengangkat tim. Tapi ada juga nama besar yang mengangkat tim tapi tidak berprestasi di Piala Dunia juga. Ada Johan Cruyff, kalau masih ingat Zico, Roberto Baggio, kalau Maldini, siapa lagi yang nama-nama besar tapi tidak bisa mengangkat tim. Jadi tidak bisa serta-merta penilaian ini kita berikan kepada Ronaldo dan mengatakan selesai sudah era emas Portugal. Sulit juga karena kita sebut itu di Belgia berapa periode kita katakan era emas periode di Belgia selesai. Ada lagi dan mungkin kemarin itu kata banyak pengamat kemarin sudah selesai era emas Belgia. Ya kemarin muncul lagi dan paling tidak mereka memulai bukan generasi emas secara individu tapi secara kolektivitas tim dan berhasil mencapai perempat final untuk bertemu Spanyol. Kerugian ya, secara magnet sepak bola siapa yang tidak mengenal dampak baik positif dari Cristiano Ronaldo. Oke, Bung Wes, kalau kita melihat siapa sosok yang bisa menggantikan Ronaldo di Portugal, sebenarnya ya sejauh ini juga Portugal tidak melulu mengandalkan Ronaldo. Masih ada nama-nama besar lainnya seperti Bernardo Silva, Bruno Fernandes, ada Ruben Neves dan lain-lain. Nah, kira-kira dengan tidak adanya Ronaldo yang akan menonjol di timnas Portugal itu siapa kira-kira? Ini pertanyaan sempat dibahas ya. Saya pernah ingat di Portugal juga pembahas muncul nama Joao Felix, tapi Joao Felix nggak semudah itu ya mengambil tempat beban perhatian Cristiano Ronaldo karena prestasinya tidak bisa disamakan dengan seniornya ini. Jadi tidak mudah memang. Ada yang bilang Bruno Fernandes, ada yang bilang macam-macam. Kita dulu ingat banyak yang mengatakan pengganti Maradona, mulai dari Juan Riquelme, disebut Pablo Aimar. Ya. Sulit sekali. Sampai ada Messi sekarang ini ya Bung Wes ya? Ya, bagi saya Messi sudah
berada di zona yang dimasuki dan diciptakan oleh Diego Maradona, kita menunggu 10-20 tahun lagi belum tentu Belum ketemu. tentu. Yang diciptakan seperti ini sama seperti Portugal, Ya. ada Eusebio dulu, ada siapa yang jadi lupa saya dari Barcelona, Luis Figo, ya Luis kan? Figo, Conceição dan lain-lain. Ada peran itu, tapi kan Ronaldo fenomenal lah. Ya, Sebelum fenomenal. Ronaldo, Portugal susah juara. Sekarang Portugal sudah punya 1 gelar Piala Eropa, 2 gelar UEFA Nation League, dan orang selalu mengatakan bersyukur beruntung lahir di era pertarungan magnet antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jadi memang berbeda posisinya dan sulit digantikan. Ya, tapi kan kalau bicara sepak bola tidak hanya bertumpu pada satu orang ya Bung Wes ya. Ada ya seperti yang Bung Wes bilang, di Portugal saja dulu ada Rui Costa, Luis Figo dan lain-lain. Ini juga menjadi perjalanan, satu bagian perjalanan fantastis Portugal menjadi titik seperti sekarang ini. Kalau bicara Ronaldo dan Lionel Messi 4 tahun mendatang 2030, banyak juga yang memprediksi sebenarnya bahwa 2030 masih ada kans untuk keduanya bermain karena ada titik temu di saat Argentina, Paraguay, Uruguay itu akan menjadi negara pembuka Piala Dunia, dan di Portugal juga Portugal, Spanyol dan juga Maroko juga akan menjadi home base-nya atau tuan rumahnya Piala Dunia. Nah, apakah Anda juga punya analisis seperti itu bahwa 4 tahun mendatang meskipun tidak di masa prime, setidaknya bisa jadi ikon kedua negara, Portugal maupun juga Argentina? Secara marketing mungkin mereka ingin melakukan itu, Mas Adi. Tapi apakah ini fair buat junior-juniornya Ronaldo, junior-juniornya Messi, bahwa mereka yang berperan tidak hanya 1-2 pemain ini dalam mengembangkan tim nasional mereka. Kalau untuk menjadi fun game atau menjadi ambasador atau pembuka tendangan awal pertandingan, tak masalah lah. Tapi nggak fair bagi saya kalau usia sekarang 41, Ronaldo dipaksa bermain, sementara yang sekarang aja kita lihat kan tidak bisa secepat itu lagi bagaimana bermain dalam tensi tinggi Piala Dunia. Messi kita lihat sudah mulai keletihan kan, tentu saja tempat diistirahatkan meskipun main sebagai pemain pengganti dan tetap mencetak gol. Tapi pelatih harus mengistirahatkan Messi, tapi itu tidak didapat ketika Ronaldo menjadi tumpuan utama dari Portugal. Oke. Banyak yang mengatakan Messi akan meninggalkan timnas Argentina ketika Ronaldo juga sudah meninggalkan. Nah, ini terakhir singkat saja, apakah ini juga nanti akan menjadi ancang-ancang buat Lionel Messi? Setidaknya kalau memang nanti di 2026 ini meraih sukses seperti di 4 tahun lalu di Qatar, apakah Messi akan mengikuti jejak Ronaldo? Jangan lupa Mas Adi, Messi sudah pernah mengundurkan diri loh dari tim nasional. Betul. Tapi dia bangkit lagi, kembali lagi, dan dia menunjukkan siapa dia, dan kebutuhan tim nasional yang dibentuk oleh Lionel Scaloni ini kan bermain untuk memaksimalkan potensi Lionel Messi. Jadi itu salah satu kelebihan komunikasi yang baik antara Messi dan pelatihnya di tim nasional, dan itu tidak dimiliki juga oleh semua pemain besar. Tapi bagi saya untuk melihat dua pemain ini berada di peak mereka, saya sudah bersyukur. Seperti kita bisa melihat bagaimana di era orang tua kita melihat Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini bermain, ya kita bersyukur di era Lionel Messi dan Ronaldo. Meskipun setelah era Ronaldo dan Messi masih ada nama-nama lain yang saat ini sedang bersaing sengit ya. Ada Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Ousmane Dembele dan lain-lain. Ini yang juga harus kita nikmati. Seorang sepak bola sebenarnya bukan tersentral pada satu nama tertentu karena banyak talenta-talenta yang juga bisa kita nikmati. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung, analis sepak bola yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam Bung Wes.